Anda lihat apa saja yang akan kita pelajari sampai tamat dan tool apa yang kita gunakan. Oke, saya coba ini. Nah, saya zoom. Oke. Oke, ini ada timnya. Oke, nah persoalannya yang tidak ada dalam absen yang di sini. Kenapa? Siapa namanya? Anggi Angelina, Pak. Kenapa Anggi? Persoalannya kenapa nggak bisa join atau ada permasalahan atau baru tahu atau gimana? Anggi? Iya, Pak. Ya persoalannya kenapa belum join atau baru join atau gimana? Ini nggak ada namanya di sini. Oh, kalau di learning belum join kayaknya, Pak. Belum update di grupnya atau gimana? Bapak kan udah buat grupnya tuh loh. Kalau di grup masuk, Pak. Cuman kayaknya belum tahu informasi ini, saya belum baca kayak, Pak. Oh, itulah. Di grup jadi silent reader ya, gitu ya. Terabaikan gitu ya. Jadi jangan sering begitu, yang lain juga silent reader, cuma dibaca dulu. Nah, ini apa pesannya? Perlu nggak kita ini? Dibaca dulu, baru di komen. Artinya Anda dalam grup itu mau bicara apa saja selama konten, silakan gitu kan. Jangan terlalu serius ya. Cepat kita tuanya nanti terlalu serius. Oke, siapa lagi yang namanya belum? Silakan join dulu nanti sebelum absen di sini. Silakan join, nanti Anda absennya di sini. Saya ngambilnya tersebut untuk absensinya adalah di e-learning. Jadi Anda mesti pantau di sini, saya cek satu per item untuk absensinya. Kalau tugas nanti bisa saya upload di sini. Sama dengan dosen-dosen lain sebelumnya gitu juga ya. Nah, untuk lebih belum familiarnya saya menggunakan satu lagi ini Google Classroom. Nah, di sini akan tersimpan data-datanya. Kadang keperluan bagi saya juga untuk mengirim tugas atau project-project. Nah, kemungkinan kalau project saya gambarkan nanti. Kalau biasanya kalau pemrograman mahir ada prakteknya. Di sini mata kuliah ini adalah 4 SKS. 4 SKS itu lumayan lama gitu kan, sangat membosankan saya lihat kayak gitu kan lamanya. Tapi kalau di kampus kalau ada prakteknya suatu hal yang seru ya, yang bisa dinikmati kalau kita udah berhubungan dengan komputer. Di kampus itu praktek langsung dan kita udah nyasa nyaman dan enjoy ketika ketemu algoritmanya dan kita tuangkan dalam bahasa pemrograman. Nah, dan tool yang tersebut yang kita gunakan adalah NetBeans. Mungkin Anda lebih senang untuk berlama-lama di dalam labor ya. Kalau di rumah mungkin ketika ketemu error dan nggak bisa ada solusinya, mungkin Anda bawa tidur gitu kan. Sebenarnya dalam bahasa pemrograman tersebut, nah kalau logikanya saya belajar dulu, zaman saya dulu diajari, masih ingat saya sama Pak Beni gitu kan. Dengan filosofinya tersebut adalah semakin banyak errornya, semakin expert Anda. Dengan catatan Anda cari di mana letak errornya sehingga dia tidak bisa error lagi. Begitu. Artinya apa? Ketika banyak errornya kan Anda cari celah-celahnya. Di mana sebenarnya error tersebut? Tinggal selanjutnya Anda berkurang terus hingga errornya tidak ada lagi. Anda akan semakin paham itu isi di dalam konten dalam bahasa pemrograman tersebut. Algoritmanya yang salahkah? Tentang titik koma yang salahkah? Atau peletakan posisinya yang salah. Di mana komputer itu case sensitif. Salah koma dan titik saja sangat diperhatikan. Itulah bahasa pemrograman. Berbeda ya, artinya kalau orang dah cinta dengan bahasa pemrograman, dia sangat salah titik dan koma saja diperhatikan posisinya.
Ya, ini dia nama yang ada: Elvina Afriani, Aziz Bakten, Muhammad Bukhari, Emma Sulfikri, Nada Firnanda, Nur Hafiza, Laila Hayati, Randy Ibnu, Muhammad Iksyad, Arif Kurniawan, Lesti Marlina, Dea Nabila, Weni Tarisa Oktaviani, Fahreza Pratama, Dari Rahman, Arif Raihan, Surya Ramadhani Prakasa, Putra Rivaldo, Aldo Saputra, Muhammad Rizky Sapafri. Nah, saya harapkan di sini namanya Anda tersebut adalah real nama Anda sendiri. Jangan nama alay. Saya bilang, nanti saya ketika tugasnya saya ekspor tugas tersebut sudah saya kasih nilai, dikirimkan ke Excel-nya yang diekspor, ketemu namanya, saya cari-cari di daftar absen tidak jumpa. Nah, di situ kebingungannya saya nantinya. Ini siapa ya? Kata gitu. Jadi jangan salahkan saya nanti ketika ada kesalahan tersebut, itu kesalahannya Anda sendiri menggunakan nama email tersebut, bukan nama real nama Anda sendiri. Nih, silakan cek profilnya tersendiri. Ketika email ini Anda tidak bisa terhubung dengan email dengan Google Classroom ini, mungkin ada permasalahan seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya tersebut. Permasalahan tersebut disebabkan Anda menggunakan emailnya dari kampus sehingga tidak bisa join dengan saya. Nah, opsionalnya untuk penyelesaian tersebut Anda lakukan adalah dengan menggunakan email pribadi, email Gmail. Adakah yang belum bisa terhubung dengan Google Classroom yang saya buat? Silakan raise hand atau langsung hidupkan mic-nya, bicara langsung ke saya. Artinya hari ini kita diskusi dulu tentang kontrak kuliah kita, bagaimana teknis perkuliahan kita sampai dengan berakhirnya perkuliahan. Di dalam perkuliahan tersebut di sini, di dalam mata kuliah pemrograman mahir sudah diskedulkan bahwa perkuliahan itu dimulai dari 2 September. Nah, untuk pertemuan 1-2 September itu rentang dari jadwalnya itu adalah 2 September sampai dengan 8 September. Untuk finishnya perkuliahan kita diharapkan harus selesai, terakhirnya adalah tanggal 22 Desember. Jadi mau tidak mau pertemuan terakhir di sini, pertemuan 16, disinilah adalah UAS-nya. UAS tersebut, nah antara rentang dari 16 Desember dengan 22 Desember. Ini jadwal sudah direskedulkan oleh Rektorat dan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi. Saya tidak merubah atau membuatnya sendiri. Ini secara sistematis. Jadi saya mengikuti standar ini. Nah, kalau untuk tugas, saya kirim biasanya proyeknya ada materi, saya kirimkan ke sini atau ke sini. Silakan pantau terus di grupnya masing-masing. Perkuliahan di semester ini walaupun ada praktikum itu masih tetap daring online. Dengan teknisnya mungkin berapa kali diberikan materi perkuliahan tersebut melalui daring meet, face to face, atau mungkin dengan memberikan tugas yang ada tutorial videonya. Oke. Dan ini ya apa ya? Ya nih. Nah, kalau untuk tugas biasanya kalau semester sebelumnya ada project. Nah, project tersebut biasanya saya disuruh project tersebut ada dibuat GitHub dan upload project tersebut dalam GitHub. Cukup berikan linknya, kirimkan ke link tersebut ke Google Classroom. Jadi apakah Anda sudah punya GitHub? Sudah? Akun GitHub? Pernah dengar GitHub?
Saya sudah, Pak. Nah, yang lain mungkin coba dibaca-baca dulu. Jadi akun GitHub Anda upload di sana. Jadi saya cuma ngecek di sana untuk project ya. Dan kemungkinan ada juga saya mungkin lihat sebatas mana pemahaman Anda dalam bahasa pemrograman. Ada juga mungkin nantinya atau UTS ini ya gambaran saya ya gambaran ini gambarannya buat video gitu kan. Artinya Anda ngetik ada saya kasihkan saya kasihkan project sekian atau UTS dengan demikian saya berikan project tersebut dan Anda buatkan video demonya. Oke, video demonya tersebut direkam dan Anda bisa upload ke YouTube Anda masing-masing atau bisa menggunakan suara atau menampilkan wajah itu opsional dari Anda sendiri. Artinya Anda buat project tersebut dijelaskan dalam ini ya, dalam video tersebut ini fungsinya, dan ini koneksinya dan hasil outputnya demikian. Jadi semacam video tutorial demo dari aplikasi, misalnya saya suruh buat project aplikasi. Nah, Anda buat itu bukan tugas kelompok. Biasanya saya cuma lebih ngetasnya itu pribadi gitu kan. Mungkin untuk toolnya untuk merekam layar video atau buat pemrograman di sana itu opsional, artinya opsional. Anda boleh berselancar di Google di Google atau cari tool yang lain. Kalau mau pakai KineMaster boleh, pakai editor yang lain lah, boleh pakai KineMaster atau Viva atau yang lainnya silakan, atau Filmora silakan untuk membuat video dari penjelasan dari materi perkuliahan kita. Kalau seandainya ada tugas yang saya berikan, itunya biasanya saya berikan terjadwal gitu kan. Kalau lambat biasanya tugas tersebut ada pengurangan nilai. Nah, untuk project begitu juga saya lebih bersifat kepada individual di sini. Kenapa? Bukan kelompok, gitu kan? Artinya lebih menekankan kepada Anda sendiri. Anda kuliah di sini bahasa pemrograman nanti Anda sendiri bisa nggak menguasai tersebut bahasa pemrograman tersebut, bisa nggak menuangkannya dalam bahasa pemrograman dan menggunakan tool sehingga menjadikan dia suatu sistem informasi atau knowledge atau pengetahuan informasi apa yang diberikan dari bahasa pemrograman tersebut yang Anda kuasai menggunakan tool apa dengan algoritma di dalamnya itu memberikan informasi knowledge dan memberikan knowledge di sana. Nah, itu dia. Lebih ditekankan ini banyak ke pribadi tugas masing-masing. Dan biasanya tugas masing tersebut saya berikan terjadwal. Gitu. Nah, untuk pertemuan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah mulai Anda adalah untuk UTS. Di sini sebelum saya buatkan reschedule jadwalnya kapan dan mulainya belum karena saya baru belum saya isikan si konten di dalamnya. Ini tanggal ini ingat sampai tanggal 7 ini adalah untuk UTS, biasanya project gitu kan. Nah, untuk pertemuan sebelum ini biasanya saya kasih materi, ada teorinya, yaitu teori seluruh kita praktekkan sama-sama dan persiapkan diri Anda untuk membuat dengan laptopnya masing-masing. Di sini tool yang digunakan tersebut adalah NetBeans. Kalau biasanya saya, atau mungkin ada opsionalnya ini PS Code, boleh PS Code. Nah, sebelumnya saya tanya dulu bahasa dasar dari dasar pemrograman atau intermediate dari Andanya bahasa pemrograman sebelumnya itu menggunakan apa? Bahasa Java, Pak. Oke, berarti kita lanjut next time-nya Java ya. Pakai NetBeans atau pakai apa? Pakai NetBeans, Pak. NetBeans, oke. Melalui terminal atau Saya melalui kayak tool TRJ, Pak. NetBeans yang sudah apa? Coba suaranya melalui apa tadi?
Saya pakai IntelliJ, Pak. Halo. IntelliJ ID ya. Oke, nggak masalah optional Saya di pakai situ. IntelliJ ID ya, Pak. Itu dia. Gitu. Siapa dosennya kemarin? Mohon maaf, saya coba ini flashback dulu. Isi konten di dalamnya Anda dulu. Belum ini kan materinya program. Siapa dosennya? Ibu Lola Octavia, Pak. Oke, Bu Lola Octavia. Sampai di mana kemarin saya coba cerita dulu. Kita kan berangkat dari saat kan ada basicnya dari awalnya udah ada ya. Anda tinggal melangkah ke hal yang selanjutnya gitu kan. Basicnya sampai di mana kemarin? Finally-nya untuk UASnya buat apa atau gimana ya? Coba ceritakan ke saya. Bisa salah satunya ini untuk mengingat kembali mata kuliah sebelumnya, flashback Anda sendiri. Coba ceritakan. Apa yang Anda dapatkan sebelumnya tersebut? Coba ceritakan ke saya. Lebih secara global saja. Apa saja yang dipelajari di sana sebelumnya itu? Bisa? Ayo. Mana suaranya nih? Pada dapat A dan B semuanya kan? Yang dapat ayo ngomong dong. Kalau yang terakhir, materi yang terakhir, Pak, ini kami belajar tentang pengurutan dan pencarian, Pak. Pengurutan dan pencarian. Sorting ya? Ada ya sorting? Ya, Pak. Sorting gitu. Pengurutan terakhir ya. Oke. Itu proyeknya gimana? UASnya? Praktek atau teori? Ujiannya dia Praktek dan langsung teori. pakai tulis tangan, Pak. Tangan ya gitu kan. Berarti konsepnya teorinya bagaimana teknik dari penemuan algoritmanya dari pencarian tersebut ya. Iya, Pak. Misalnya ada kasus nih, selesaikan kasusnya tersebut. Ya, Iya. Nanti diberi soal langsung kita kerjakan, Pak. nggak dituangkan dalam bahasa pemrograman. Iya, Pak. Pakai bahasa Java, Pak. Maksudnya itu kan dituangkan dalam bahasa pemrograman tersebut dan hasil proyeknya itu jalan, run atau sesuai dengan yang diharapkan yang setelah diketik atau ditulis tangan tersebut atau bagaimana? Dia sampai tulis tangan gitu aja, Pak. Nggak sampai Oh, outputnya. nggak sampai outputnya ya? Nggak sampai, Pak. Berarti cuma algoritmanya doang ya? Iya, Pak. Oke, nggak masalah. Oke. Untuk prakteknya ada nggak kemarin sebelumnya sama Bu tuh? Kalau praktek nggak ada, Pak. Tapi dia tugas yang ada, Pak. Tugas. Nah, kira-kira dari tugas praktek itu Anda ada dikumpulkan atau gimana dengan Mbak Ibu Sabit? Dikumpulkannya source code-nya, Pak. Terus kodenya melalui apa? Melalui GitHub atau melalui elemen juga? Melalui Google Google Classroom? Classroom, Pak. Nanti diceknya satu persatu gitu ya? Iya, Pak. Dalam cuman source kodenya di copy paste dalam Word gitu? Iya, seperti itu, Pak. Bukan masuk ke dalam projectnya tersebut, masuk ke dalam GitHub, tinggal buka hasilnya? Enggak ya? Enggak. Iya, Pak. Hmm, oke, oke. Next time kita coba ini. Oke. Nah, sampai di sana dulu. Ada pertanyaan nggak ini? Perkuliahan kita. Mau nanya saya stay-nya di Pekanbaru. Pekanbaru di Jalan Delima. Ada yang orang Pekanbaru di sini? Ada? Ada Pak, saya Pekanbaru Pak. Nah, kamu di siapa namanya? Di mana Pekanbarunya? Bukan Pekanbaru sih Pak. Apa Di namanya? mana? Di Kampar, di Marpoyan Pak. Lampoyan. Nah, tahu nanti jumpa saya. Pandau. Biasanya kalau jumpa-jumpa kalau mahasiswa yang bisa mau bimbing atau gimana nya kalau yang senior-senior ya, kalau ke kaminya dulu ya gitu. Kita ngopi-ngopi dulu gitu. Ngopi-ngopi di mana. Tapi
Halo? Halo? Ya, ya. Ya, Pak. Tadi terputus, mohon maaf terputus sinyal. Jadi beginilah kalau kita menggunakan daring online ya terputus ya. Oke, kembali lagi sampai di mana ya tadi saya? Oke. Kamu di Marpoyan siapa namanya di Marpoyan tadi? Putra Rivaldo, Pak. Oke, Putari Pado. Nah, biasanya kalau saya biasanya dengan mahasiswa yang senior-senior tersebut kan saya ada kumpul-kumpul ya, ngopi, mungkin ada yang mau tanya tugas secara langsung gitu, biasanya dikumpul gitu. Tapi karena saat ini untuk kemana-mana mesti ada menengokkan identitasnya, pakai vaksin, dan jalan pun disekat-sekat ya, nggak Iya, susah. Pak. Oke, mudah-mudahan lah tahun depan semester genap andanya ini ya ke kampus dan belajar face to face. Lebih nyaman face to face sebenarnya belajarnya itu kan daripada daring online ini, dan kita bisa ke kampus dan lebih ini ya, lebih enak enjoy. Ini Anda di sini udah pernah ke kampus atau belum ya? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Di ke kampus semester 1 nih ngapain aja nih? Ada kampusnya itu emang ada kewajiban atau bayar SPP saja atau bimbingan penasehat akademis secara online atau gimana? Pengambilan alma mater kemarin, Pak. Alma mater. Bimbingan akademisnya dengan PA-nya gimana? Secara Lewat online. Zoom, Pak. Daring, Pak, banyak. Dari gini, saya cuman kasih penyemangat Anda untuk Anda itu biar cepat tamat ya, sesuai dengan target ya, gitu kan. Ada satu hal pengalaman ya, gitu, pengalaman. Kita berbagi ya di sini hari ini kita bebas konten untuk perkuliahan dan semangat Anda semester 3 ya. Karena gini, Anda kan sudah punya PA masing-masing tentunya ya. Nah, kebanyakan dari Andanya tersebut kurang memahami arti penasehat akademis disebut hanya sebagai nama dan simbolnya saja, dan gunanya untuk bimbingan apa mata kuliah yang akan diambil atau gimana. Terkadang acuh tak acuh dan mengabaikan. Nah, jadi Anda punya penasehat akademik, ya gunakanlah dia untuk bimbingan yang telah ditunjuk tersebut. Misalnya perkuliahan Anda dengan permasalahan Anda nih, permasalahan Anda tentang mata kuliah semester depan. Misalnya sekarang saat ini kan Anda ngambil IPK Anda tersebut misalnya 3,5. Nah, 3,5 ke atas tersebut bisa ngambil 24 SKS. Nah, 24 SKS tersebut bisa ngambil ke atas misalnya yang disajikan itu adalah dua paket mata kuliah tersebut adalah 20 SKS. Berarti 4 SKS lagi bisa ngambil ke atas. Coba diskusikan dengan PA-nya, kira-kira Anda tuh intent dengan PA-nya tersebut, sehingga Anda kuliah bisa tercapai 3,5 tahun tamat. Jadi jangan ini nih yang perlu itu adalah Anda yang butuh, Anda yang mesti semangat untuk kuliahnya tersebut dengan PA-nya untuk komunikasi. Karena kejadian dengan semester angka di sini PP ya, dengan kampus saya yang di home base saya, mereka acuh tak acuh sehingga ada yang sampai semester 14 alamat kapal dia di DO. Jangan sampai demikian ya. Saya cuma mengingatkan Anda. Oke. Nah, di sini kontennya di sini kalau mau YouTube saya menggunakan di sini channelnya. Oh, salah nih. Ini channel informatika ya. Di sini banyak inilah. Informatika ya. Bentar ya, saya share dulu. Bentar, saya mau dulu. Ada nggak kira-kira yang Anda mau tanyakan?
Halo, ada nggak yang mau ditanyakan? Saya share ini ya ntar ya. Saya share. Oke. Oke, bentar. Saya share and share. Oke, bentar ya. Oke, sudah nampak di layar ya? Oke, Sudah, Pak. di sini saya pengelola dari untuk website web YouTube dari YouTube-nya dari sini adalah untuk saya ngajarnya di kampus Teknik Informatika Universitas Pasimerayan. Di sini banyak record kalau mau cari referensi ya, mau untuk skripsi ya, untuk skripsi. Di sini ada untuk skripsi yang angkatan sekarang ya, angkatan sekarang. Dia buat kriptografi menggunakan PJ Recycler. Untuk Android Studio-nya dia untuk buat aplikasi delivery. Nah, untuk masalah kesehatan di sini untuk ini untuk deteksi penyakit dengan menggunakan metode LVQ. Untuk data mining, nah perhitung di sini menggunakan peramalan ya. Forest ini ya. Nih untuk peramalan menggunakan metode ya di sini. Nih boleh Anda subscribe di sini. Oke, kalau mau lihat isi di dalam kontennya, dan di sini ada kegiatannya. Nah, untuk aplikasi skripsi juga ada dari mahasiswa kita di sini, dari PP ya kalau mau apa di sini. Ini menggunakan untuk pembelajaran animasi dengan 3D menggunakan Adobe Animate. Nah, ini untuk skripsi menggunakan pencarian rute terpendek evakuasi pasien COVID menggunakan dari metode ini Warsaw. Menggunakan ini untuk JST ya, jaring syarat tiruan, menggunakan metode backpropagation. Ya, dan masih banyak lagi di sini kalau Anda mau melihat. Dan untuk dulu di UIN saya ada ngajar juga untuk e-commerce. E-commerce saya buat di sini ada project yang dijelaskan oleh kelompok masing-masing. Kita ada didemokan e-commerce, buat aplikasi e-commerce ya. Di sini saya ada recordnya, saya masukkan ke dalam sini biasanya di sini. Oke, dan silakan subscribe dan lihat di sini boleh untuk melihat, karena terupdate saya ada skripsi, ada kerja praktek ataupun laporan kerja praktek, kita masih daring juga, ada video demonya juga, video aplikasinya juga, dan saya lebih menjelaskan di sini. Misalnya ada KP, saya masukkan di dalam ini semuanya. Oke. Untuk perkuliahannya yang ini ya, ini dia teknik permainan. Kalau mau subscribe ya silakan. Oke, dan ini adalah RPS, rencana pembelajaran 1 semester Sains Teknologi, Fakultas Nama Prodinya ada Teknik Informatika, dan ini adalah dosennya. Ini ya, saya ngikutin standar ini karena udah diberikan oleh pihak kampus. Ini loh EPS-nya, apa saja yang akan kita ajarkan. Ini yang terbaru ya, 20 Juni 2020. Nah, di sini inilah dosen pengembang EPS-nya. Pak Pizaini STMkom, Lola Tavia, Muhammad Afandes STMT, Nazarudin Safaat STMT. Oke, Bu Lola ya. Nah, berarti ada Bu Lola. Berarti kelanjutan dari mata kuliah dari Bu Lola juga. Nah, koordinatornya adalah Muhammad Afandes MT. Ya, ini semester 3. Nah, ini 4 SKS. Nah, dicapai yang di sini. Nah, di sini nanti Anda di sini kan. Nah, ini nanti kelanjutannya itu untuk pemrograman advance.
Ya. Nah, capaiannya pembelajaran tersebut adalah untuk pemrogram konsepnya adalah mampu memahami konsep pemrograman tingkat lanjut. Mampu memahami konsep tipe data abstrak. Di sini satu stack, kita belajar data stack, tipe data stack. Kita belajar dari tipe data QUI. Tipe data dari linked list. Tipe data dari tree, tipe data dari graph. Kalau zamannya saya dulu 2004 ya, ini adalah mata kuliahnya sih sama dengan struktur data. Nah, ini stack, QUI, linked list, tree, teori data, graph. Nah, ini yang lebih spesifiknya materinya akan dibahas tersebut semester ini ya. Tipe data abstrak, tipe stack, QUI, linked list, tree, graph. Nah, untuk perpustakaan sendiri bukunya, mohon maaf ada ini. Bukunya. Nah, di sini lebih bukunya sendiri masih tahun 2002 ya, boleh yang mengarahkan kepada buku utama tersebut adalah Dell Netjuice Wins dengan ini adalah Object Oriented Data Structure using Java. Berarti kan memang di sini memang khusus di sini Object Oriented Data Structure, berarti struktur data. Cuman penamaannya saja jadinya di sini pemrograman mahir. Nah, untuk data pustakanya boleh apa saja, cuman yang disediakan sini pendukungnya adalah buku yang ini. Data Structure and Algorithm in Java. Data Structure in Algorithm Java ini tahun 2098, 2005, 2001. Data Structure and Algorithm Object Oriented Design Pattern in Java. Ataupun Java Fundamental of OOP and Data Structure in Java. Inilah, boleh nanti saya kirimkan modulnya nanti kalau ada modul algoritma with object oriented design patternnya kalau ketemu nanti in Java nanti saya kirim modul saya kirimkan ke Anda nanti ada di dalam grup. Saya kirimkan modulnya nanti. Biasanya modulnya ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia pertemuan kita pertama kan kita bicara dulu tentang kontrak kuliah dulu pertemuan 1, tapi next time kita bicara nanti tentang pemrograman ini advance dan peraturan kuliahnya, materi yang akan diajarkan ya. Pemrograman advance di sini. Ada yang baru join, saya coba approve. Sini saya approve. Dea Nabila. Oke, saya lanjutkan lagi ya materinya. Biar jelas dulu materinya apa. Ini apa ya? Oke. Nampak ya? Ya? Halo? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pertemuan Pak. kedua kita bahas tentang ini data abstrak dan jenisnya, yaitu membedakan fungsi dari masing-masing tipe data abstrak. Nah, ini konsep adalah untuk menjelaskan dari konsep data ADT. Fungsi-fungsi dari ADT. Nah, baru pertemuan 3 dan 4-nya kita memahami stack. Nah, baru selanjutnya ini dipisahkan 34 dan 34 ya, masih bicara tentang stack. Yang 5, pertemuan 5-nya adalah QUI. Bagaimana membuatnya, cara kerjanya, operasi-operasi pada QUI, implementasinya bagaimana. Nah, pemrogramannya nanti biasanya kalau di kampus lainnya satu SKS praktek secara modern. Jadi lebih dijelaskan secara fundamental konsep teorinya tersebut dan bagaimana filosofinya itu Anda paham ini gunanya apa, penerapannya di mana, fungsinya apa. Selanjutnya adalah di sini pertemuan 6 dan 7. Nah, linked list, membuat linked list, operasi kerja linked list, operasi pada linked listnya tersebut, dan implementasi linked listnya. Nanti ada dituangkan dalam pemrograman pakai di sini toolnya adalah Java, bahasa pemrogramannya adalah Java.
toolnya boleh pakai di sini ada NetBeans atau PSCode atau yang lainnya saja, silahkan. Oke. Nah, baru pertemuan 8 saya bilang di sini. Pertemuan 8 di sini baru ujian UTS. Nah, setelah ujian UTS, nah yang sebelumnya tersebut kalau UTS itu biasanya saya nggak membahas konsep teori yang sebelumnya itu disebut apa isi dalam untuk ujian sebelumnya itu. Perlu nggak? Kita fokus kepada yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah kita belajar adalah konsep tree. Membuat konsep tree. Konsep binary tree, konsep binary search tree, traversal pada tree, implementary tree. Nah, pertemuan yang 12 dan 14 ini 2 kali di dalamnya tersebut adalah konsep graph, jenis graph, operasi pada graph, implementasi graph, maximum spanning tree, dan short patch-nya. Baru pertemuan terakhirnya di sini adalah ujian akhir semester. Biasanya saya kasih project. Kalau ini ada 2 ujiannya, ada konsep teorinya yang Anda tuliskan pakai pakai dari kertas double folio, Anda tuliskan isi dalamnya tersebut. Satu Anda kirimkan, Anda scan, dan jadikan PDF, Anda scan, Anda kirimkan capture gambar tersebut, kirimkan ke Classroom, dan buktikan namanya ini adalah project Anda. Dan ada satu lagi untuk prakteknya, biasanya praktek tersebut saya suruh buat Anda demonya. Demo program tersebut Anda buatkan di code sendiri, bagaimana Anda jelaskan isinya apa, kontennya apa, fungsinya apa, boleh konsep tree, boleh konsep graph. Nah, buatkan semacam dari algoritma tersebut dituangkan atau menjadikan sebuah aplikasi yang memberikan informasi. Nah, itu Anda tuangkan dalam bahasa pemrogram pakai Java. Nah, dan Anda record, durasi menitnya tersebut bisa 30 menit maksimalnya. Dan selanjutnya isi dalam project tersebut dikirimkan dan diupload dalam GitHub. Dah, sampai di sana ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Ada pertanyaan? Diam berarti ada 2 opsional. Diam paham, diam tidak paham. Dan diam tidak mau tahu. Ada pertanyaan? Boleh, silakan tanya. Jangan segan-segan. Nanti jangan sampai pertengahan jalan kita banyak pertanyaan nantinya. Baik, sekarang Anda pertanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti nanti kita ini setiap pertemuan online terus, Pak? Atau ada satu hari itu kita mengerjakan tugas gitu, Pak? Nah, Atau itu dia. Oke. Gini, kita buat kesepakatannya. Nah, Anda mau biasanya saya kalau di dalam aturan maksimal untuk pertemuan online tersebut yang ada melalui Meet tersebut minimal maksimal itu adalah 6 kali. Bukan minimal atau maksimal, cuman kemarin saya cepat baca ada ikut dalam ini ya, dalam pertemuan dosen dengan dekan dengan dosen-dosen yang lainnya itu ada di dalam tersebut disajikan bahwa kita boleh menggunakan daring online itu Meet tersebut 6 kali. Berarti artinya bisa saya cuma mengirimkan tugas, ini projectnya Anda kerjakan dan kirimkan tugas. Jadi tidak mesti langsung face to face melalui daring online. Artinya 6 kali boleh dilakukan. Tapi kalau mau tiap hari, tergantung dosennya dan kesepakatan mahasiswanya. Gimana? Apa mau tiap hari seperti ini? Yang lain gimana dulu teknisnya dengan dosen sebelumnya? Bu Lola gimana? kalau Bu Lola yang kemarin, Pak, itu dia kalau nggak salah itu dia ada sampai 3 kali untuk min online ya, Pak. Selebihnya
dikasih tugas, Pak. Nah, bagus. Anda enjoy demikian, maunya demikian atau gimana? Kalau saya sebelumnya dengan mata kuliah e-commerce, mata kuliah pemrograman bergerak, mata kuliah yang lainnya itu banyak bertemu dalam Meet gitu. Tergantung Anda sih sebenarnya. Makanya sekarang kita buat kesepakatan dulu. Suaranya nggak aktif, Pak Reza. Gimana? Mungkin ada perwakilan suaranya nggak aktif. Tergantung Anda. Anda maunya seperti apa? Nah, di sini kita bahas kesepakatan kita loh. Atau saya yang ngatur? Permisi Pak, Ya, silakan. gimana kalau misalnya ada suatu pertemuan, gimana kalau misalnya itu ketika ada penjelasan materi dan ketika ada tugas itu tidak meet gitu Pak? Gitu. Ada penjelasan materi untuk tugasnya nih dikirim saja gitu ya. Misalnya materi dijelaskan melalui Meet, ini jelas untuk tugas besok netamnya tidak melalui Meet. Begitu ya, Anggi? Iya Pak. Oke, bisa kita atur nantinya. Saya buat dulu RPS sesuai dengan RPS-nya, saya buat schedule-nya dulu. Berarti saya persiapkan dulu ini materinya vlog semuanya, ini tugasnya vlog dan kapannya pertemuan nanti saya atur dulu schedule-nya ya. Saya akan kirimkan ke Andanya. Ya. Oke, sepakat? Baik, Pak. Nah, oke. Karena satu orang yang bersuara, ini suara yang lain ini sengaja didiamkan atau gimana nih? Takut kedengaran ada bising-bising di sampingnya atau gimana ya? Anggi nggak nampak wajahnya nih Anggi. Kenapa Anggi? Apa Pak?